izin screen dulu ya. Sudah terlihat PPT Ibu? Apakah sudah terlihat PPT Ibu? Belum, Bu. Belum. Sebentar ya. Mungkin tadi kepencet. Hilang lagi. Sekarang sudah. Baik ya. Jadi pengolahan biologis itu kan ada dua ya. Jenisnya sebenarnya kalau mau lebih detail itu ya ada tiga ya. Ada anaerob, ada aerob, dan ada fakultatif. Tapi fakultatif cenderung bukan suatu bagian yang besar karena ini merupakan bisa digabung dengan aerob dan anaerob ya. Nah, kita masuk pada anaerob. Apa bedanya aerob dan anaerob adalah sistem dari proses yang terjadi ya. Proses yang terjadi di aerob itu mutlak harus ada oksigen. Kita masukkan oksigen melalui kompresor atau aerator, apa saja yang kira-kira akan menyebabkan O2 yang diberikan itu terlarut di dalam air. Ya, itu prinsip dari aerob. Kalau anaerob ini betul-betul strict tidak boleh ada oksigen. Oksigen merupakan faktor pembatas. Jadi oksigen betul-betul tidak boleh ada. Nah, bagaimana kita mengkondisikan suatu reaktor supaya tidak ada oksigen? Tentu ada beberapa metode. Di antaranya adalah kita mempercing dengan gas N2 untuk mengusir oksigen. Setelah itu baru kita tutup. Baru kita aliri limbahnya, ya. Jadi kita harus seperti itu. Nah, itu adalah kondisi anaerob. Nah, apakah yang terjadi di dalam proses degradasi itu sama dengan aerob? Tentunya proses degradasi sama dilakukan oleh mikroba. Hanya mikroba di aerob jenisnya yang aerob, mikroba yang di anaerob jenisnya yang anaerob yang tanpa oksigen. Nah, hanya reaksi yang terjadi itu sedikit berbeda karena hasil dari reaksi yang terjadi itu tidak sama antara aerob dan anaerob. Itulah ciri pembeda antara aerob dan anaerob. Kalau aerob itu C2H2O ya, satu ciri khas itu adalah aerob hasil reaksinya, sedangkan anaerob itu adalah CH4, H2S dan CO2. Ya, semuanya dengan sel baru tentunya. Nah, itulah perbedaannya ya. Maka seringkali proses anaerob itu dikenal dengan proses biogas. Kenapa proses biogas? Karena hasil dari reaksi itu ada CH4 ya. Ada CH4 yang mewakili biogas. Walaupun yang namanya biogas itu kan bisa CH4, CO2, H2S ya. Tetapi yang aktif itu kan CH4-nya. Itu yang sebetulnya yang merupakan gas yang kita ingin manfaatkan sebagai energi ya, apakah itu energi panas ataukah energi listrik ya, tergantung pada bagaimana kita memanfaatkan hasil dari reaksi reaktor anaerob ya. Nah, di sini perbedaan antara aerob dan anaerob itu bahwa di proses anaerob itu dapat mengolah limbah dengan organik yang tinggi. Jadi limbah dengan COD, BOD yang tinggi itu mampu dilakukan di anaerob.
sampai BOD-nya mencapai di atas 2000 atau 3000 mg per liter. Itu bisa dilakukan oleh reaktor anaerob. Sedangkan yang aerob itu cenderung di bawah 1000 ya, antara 1000-2000 ya. Nah, kalau yang anaerob itu di atas 3000. Nah, sehingga apa yang menjadi ciri bahwa kita akan melakukan dengan aerob tergantung karakteristik air limbah. Pada saat kita mendapatkan karakteristik air limbah di atas 3000 sudah pasti kita lebih baik menggunakan yang anaerob. Ya, karena kalau menggunakan aerob efisiensinya tidak akan besar ya, karena terlalu besar loadingnya untuk bakteri aerob. Oleh karena itu perlu ditambahkan atau kadang-kadang kita lakukan saja dengan reaktor anaerob yang mempunyai BOD tinggi, jadi mampu mendegradasi dengan BOD yang tinggi. Itulah pembedanya ya. Dan mengapa demikian? Karena semakin tinggi BOD semakin efisien. Karena semakin banyak dirubah zat organik itu menjadi CH4 dan lumpur. Ya, lumpur ini bisa menjadi pupuk cair. Bisa kita manfaatkan. Ya, jadi kalau BOD itu kecil, untuk dirubah menjadi CH4 itu lama dan kadang-kadang mungkin tidak terbentuk. Ya, oleh karena itu mengapa kita lebih menekankan untuk limbah dengan BOD 3000 menggunakan anaerob dengan tujuan agar proses degradasi itu cepat dan dihasilkan CH4 yang banyak ya, sehingga bisa digunakan untuk pemanasan ataupun untuk listrik. Ya, itu adalah mengenai anaerob. Dan bagaimana tentang konfigurasi reaktor? Apakah sama dengan yang aerob? Ya, itu hampir sama. Jadi pada reaktor anaerob ini ada yang dikenal dengan suspended growth rate reaktor atau suspended growth rate. Nah, ini artinya apa? Adalah pertumbuhan mikroorganisme itu dalam kondisi tersuspensi, tidak melekat pada media. Nah, mikroorganisme ini tumbuh dan berkembang biak dalam keadaan tersuspensi. SBR ya, yang kalian praktikum anaerob. Nah, itu adalah kondisi di mana kondisinya tersuspensi ya, jadi dia bergerak sana kemari tanpa ada media yang digunakan untuk melekat mikroorganisme. Nah, kemudian yang kedua itu namanya reaktor tersuspensi. Yang kedua adalah reaktor pertumbuhan lekat atau sering dikenal dengan touch growth. Nah, ini merupakan reaktor yang di dalamnya ada media untuk mendukung berkembang biaknya mikroba tersebut terdapat di dalam media itu. Jadi kalau tidak ada media dia bebas kemana-mana. Kalau ada media dia melekat pada media dan membentuk lapisan biofilm dengan baik. Jadi mikroorganismenya tidak terlepas. Sehingga biasanya kenapa efisiensinya tinggi? Karena tidak terbase out. Lain halnya dengan yang aerob. Karena dia tidak melekat ataupun yang tersuspensi, maksud Ibu ya, bukan yang aerob, yang tersuspensi. Nah, itu tidak melekat, dia akan terbase out keluar. Ya, mikroorganisme jadi berkurang jumlahnya. Nah, ini kan akan mengganggu reaksi yang terjadi. Nah, sehingga di sini banyak sekali orang memanfaatkan reaktor anaerob ini dengan menambahkan media agar membentuk lapisan biofilm lendir yang penuh dengan mikroorganisme dan selalu mendegradasi dengan sempurna. Nah, di sini media itu bisa media sarang tawon, media plastik, media kerikil, arang karbon aktif dan sebagainya. Yang penting punya pori-pori untuk bernaungnya mikroorganisme di dalam pori-pori yang kita tambahkan ya, itu konfigurasi reaktor. Jadi kita lihat di sebelah kiri ya, ada gambar di mana reaktor ini ada banyak ya biobolnya ya. Nah, ini semacam tempat untuk tumbuhnya mikroorganisme di dalam media. Nah, bagaimana prinsip dari anaerobik ya? Jadi degradasi senyawa anaerobik itu adalah merupakan
degradasi senyawa organik ya dalam bentuk karbohidrat seperti selulosa, lemak, minyak, protein, gula dan lainnya oleh bakteri anaerobik akan dirubah, dikonsumsi, didegradasi tanpa oksigen menjadi H2O, gas bio atau metan, CO2 dan lain-lain dan sel baru. Ya, di sini kita lihat di gambar ada umpan air limbah masuk, kemudian dengan ini pengadukan, tapi tujuannya bukan untuk menambahkan oksigen, tapi untuk membuat rata ya reaktor itu jadi mixing ya, jadi digunakan mixing. Tujuannya adalah untuk meratakan, menghomogenkan air limbah dengan mikroba. Kemudian setelah terbentuk gas, gasnya akan naik ke atas, gas C4, CO2, H2O, dan di sini akan C4, CO2, H2O-nya akan berada di sini dan dia akan masuk ya ke dalam gas holder. Kemudian nanti ada sampling gas atau gas di sini tujuannya adalah untuk supaya menangkap ya, untuk ditangkap gas C4 atau biogasnya digunakan untuk apakah pemanasan, apakah juga untuk listrik ya. Nah, ini adalah prinsip daripada reaktor anaerobik. Nah, di sini jenis reaktor anaerobik ini dibagi menjadi 4 kelompok secara garis besar ya. Ada yang disebut dengan anaerobic filter reaktor atau AFR, ada juga anaerobic contact reaktor, ada juga fluidized bed reaktor anaerobik atau upload anaerobic flat blanket. Jadi yang paling banyak digunakan yang keempat ya, yaitu anaerobic upload anaerobic flat blanket. Jadi di mana di sini kita berusaha membentuk selimut ya, blanket di dalam reaktor. Tujuannya adalah untuk menempelnya mikroba secara aktif sehingga tumbuhlah biolumpur atau tumbuhlah biofilm. Nah, kemudian pada saat limbah masuk, dia akan bertemu dengan media ini, membentuk, karena ada mikrobanya, dia membentuk sel baru, kemudian membentuk gas ya, mana sel-sel baru ini akan menempel di media tersebut dan gas ini akan menuju ke gas holder dan sebagian airnya keluar menjadi supernatant. Di bawah ini akan ada di drain ya, kalau di drain ada lumpur ya, lumpur yang granular yang digunakan untuk pupuk ya. Nah, ini adalah prinsip dari atau jenis dari reaktor anaerobik. Jadi ada 4 jenisnya, yang sering digunakan adalah yang keempat. Nah, bagaimana dengan tahap proses anaerobik yang terjadi? Jadi di dalam proses anaerobik itu terjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah hidrolisis, yang kedua adalah asidogenesis, yang ketiga adalah asetogenesis, yang keempat adalah metalogenesis. Pada saat hidrolisis ini akan mengubah karbon organik kompleks, yaitu limbah zat organik tadi, menjadi monosakarida pepsida ya, lebih kecil, dan kemudian setelah itu monosakarida dan pepsida ini akan dirombak oleh bakteri asidogenesis membentuk asam organik rantai pendek ya, seperti misalnya propionat, butirat ya, itu adalah rantai pendek. Nah, setelah itu pada saat ini kita lihat pada saat monosakarida ini terbentuk dari pengubahan karbon organik, maka menjadi asam organik rantai pendek atau menjadi asetat ya. Jadi ada 2 panah di sini, bisa menjadi asetat H2 dan CO2, kemudian asam organik. Nah, asam organik rantai pendek ini akan dirubah oleh bakteri asetogenesis menjadi CH3COOH, yaitu asetat ya, dan menjadi H2CO2 ya. Nah, jadi dalam
perjalanan proses anaerobik itu simultan ya. Dari monosakarida bisa terbentuk asetat, atau dari monosakarida melalui asam organik baru terbentuk asetat. Yang satu lagi tanpa melalui asam organik, tanpa melalui bakteri asidogenesis, ada bakteri asitogenesis yang mengubah gliserol ini dan peptida monosakarida langsung menjadi asetat ya, H2CO2. Nah, kemudian H2CO2 dan asetat CH3COOH ini menjadi bahan dasar dari CH4 yang dilakukan perombakannya oleh bakteri metan atau metanogenesis menjadi CH4 dan CO2. Jadi, tahapan proses di anaerobik itu adalah dari zat organik menjadi CH4, CO2 dan H2O melalui tahapan hidrolisis, asetogenesis, dan acidogenesis, asetogenesis, dan metanogenesis. Walaupun secara simultan bisa terjadi juga tanpa proses pengubahan menjadi acidogenesis, langsung dari monosakarida menjadi asetat. Ya, sebagian bisa dirubah demikian. Jadi target kita pada anaerobik adalah bagaimana kita bisa menjalankan secara efisien atau optimal agar CH4 dan CO2 ini terbentuk dengan jumlah yang banyak ya, terutama CH4-nya. CO2 harus sedikit, CH4-nya harus banyak ya, supaya dijadikan biogas ya, bisa pemanas atau listrik. Nah, proses hidrolisis ini adalah suatu proses pemecahan molekul yang berukuran besar dan kompleks yang dapat terlarut maupun tidak terlarut menjadi molekul yang berukuran lebih kecil ya, jadi pemecahan. Tadi kita lihat di sini tahapannya dipecah menjadi peptida atau gliserol ya, itu dianggap sebagai hasil dari proses hidrolisis ya, molekul yang berukuran lebih kecil. Kelompok bakteri yang bekerja untuk menguraikan bahan organik kompleks adalah bakteri saprofilik. Jadi bakteri yang bekerja di proses hidrolisis itu adalah saprofilik. Nah, kemudian proses dari monosakarida tadi untuk dirubah menjadi rantai pendek dengan proses acidogenesis, yaitu mengubah bakteri aksidogenik ini akan mengubah glukosa asam amino menjadi CH3COOH dan H2O, H3, H2S, asam format ya, tadi asam laktat, asam rantai pendek, dan asam asetat yang bypass tadi ya, langsung dirubah. Nah, ini bakterinya seperti yang kita lihat di sini, bakterinya disebut dengan bakteri acidogenesis ya. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah asetogenesis, adalah mengubah tadi ya hasil asam-asam pendek ini menjadi asetat, hidrogen dan karbon oksida ya. Nah, ini kita lihat reaksinya di samping sini. Tahap ini tujuannya adalah untuk membentuk CH4, CO2 dan H2O. Yang terutama adalah CH4 yang kita harapkan. CO2 terbentuk tapi sedikit ya, karena kita membutuhkan CH4. Nah, ini tahapan asetogenesis, dan yang terakhir adalah tahapan metanogenesis. Jadi yang tadi CH3OH ya, asetat tadi dengan adanya asetat dan juga adanya hidrogen dan karbon dioksida, maka akan dirubah menjadi CH4 dan H2O. Seperti kita lihat ya, CO2 dan H2O yang ada pada proses dibentuk pada proses asetogenesis, CH3COOH-nya akan dirubah menjadi CH4 dan CO2. CO2 yang terbentuk dengan adanya H2 akan dirubah juga menjadi CH4CO2. Kita lihat di sini ya. Nah, ini kan H2CO2 yang terbentuk asetat ini, dan yang akan dibentuk menjadi CH4 dan CO2 ya. Nah, itu adalah akhir dari proses anaerobik. Nah, ini ada beberapa
hal yang perlu kita perhatikan adalah faktor-faktor penting ya di dalam proses anaerobik yang harus kita perhatikan. Kenapa? Agar efisiensi yang terbentuk dari proses perombakan zat organik ini menghasilkan sesuai dengan target anaerobik. Misalnya 85 sampai 90% BOD yang bisa kita turunkan. Nah, di antaranya adalah seperti pH, HRT, HL itu seperti yang kemarin ya, waktu tinggal, high retention time. Kemudian nutrisinya harus bagaimana, alkalinitas, ukuran reaktor, temperatur suhu itu menjadi faktor yang perlu kita perhatikan ya. Karena di dalam reaktor anaerobik untuk menghasilkan biogas dengan baik, kalau kita sistemnya adalah UASB, kita harus menghasilkan serat blanket yang terbentuk terus-menerus secara simultan dan bertambah banyak supaya bisa menyaring adanya bakteri-bakteri yang ada di situ ya, memperangkap, kemudian juga akan mendegradasi zat organik menjadi C4 dan CO2. Nah, ini ya. Nah, di sini tentunya tadi ada berapa faktor di sini, ada 6 faktor. Faktor pH itu juga harus diperhatikan karena setiap bakteri yang ada di proses anaerobik itu mempunyai pH optimum yang berbeda. Ya, dari hidrolisis, asetogenesis, acidogenesis, metanogenesis itu pH-nya berbeda. Oleh karena pH ini menjadi satu faktor yang perlu kita perhatikan di dalam ngurus proses anaerobik. Kemudian waktu tinggal pun demikian. Semakin lama waktu tinggal berarti semakin kecil laju alir. Semakin sebentar waktu tinggal berarti semakin besar laju alirnya. Ya, nanti efisiensi akan tergantung dengan ini ya. Biasanya dengan laju alir yang kecil, efisiensinya akan lebih tinggi. Mengapa? Karena waktu tinggalnya yang lebih lama, sehingga kontak antara mikroorganisme dan zat organik itu akan semakin besar, degradasinya semakin banyak, sehingga efisiensinya juga semakin tinggi. Nah, kita akan lihat satu persatu di sini. pH dan alkalinitas ini menjadi satu kesatuan, di mana pH ini berkisar antara 6,5 sampai 7,5 di dalam reaktor anaerobik, terutama di reaktor metanogenik ini sekurang-kurangnya 6,2 ya. Nah, lebih bagus lagi kalau reaktor anaerobik itu dipisahkan. Jadi pertama masuk ke hidrolisis asetoacidogenesis, yang kedua adalah metanogenesis, sehingga pH yang kita setting tidak akan rancu. Jadi yang pertama kita menyeting pH 6 di bawah 6,5, katakan karena terbentuk asam, namanya juga aseto dan asido. Nah, kemudian kita harus menaikkan pH itu supaya terbentuk metan. Nah, dikatakan di sini bahwa jika ada kandungan suat dalam air limbah pH 7 sampai 8 menghindari terbentuknya H2S, maka akan terjadinya kelancuran. Jadi harus pH-nya itu 7 sampai 8 ya. Nah, jadi ada beberapa syarat ya. Jadi tidak boleh terlalu rendah. Kalau rendah ya tidak terbentuk, nanti tidak terbentuk C4CO2. Jadi asetat dan H2CO2-nya tidak berubah kalau ada pH yang rendah di metanogenesis. Nah, itu adalah mengenai pH-nya. Kemudian mengenai alkalinitas. Alkalinitas di sini adalah berkisar antara 2.500 sampai 5.000 mg per liter. Jadi supaya anaerobik itu bekerja dengan baik, maka kita harus selalu mengecek kondisi alkalinitasnya. Berapa alkalinitasnya? Diharapkan itu berkisar 2.500 sampai 5.000 mg per liter. Ya. Dengan demikian, peningkatan asam volatil akan terjaga berkat penurunan pH sekecil mungkin ya. Jadi adanya alkalinitas ini akan menjadi buffer pH untuk proses anaerobik yang berubah menjadi asam ya. Sehingga dengan adanya alkalinitas ini akan menjaga kondisinya ya. Karena apa?
karena alkalinitas ini dapat diandalkan untuk menjadi buffer pH. Nah, dan di sini ada apabila dalam reaktor anaerobik itu akan menjadi baik kalau kita menambahkan bikarbonat, ya. Bikarbonat ini sama tujuannya adalah untuk menjaga alkalinitas, ya. Kita tambahkan pada anaerob system ke dalam reaktor yang bertujuan untuk mengendalikan level pH dan alkalinitas. Jadi kita tambahkan saja bikarbonat, tujuannya adalah menjaga level pH. Jadi buffer pH-nya tetap terjaga, alkalinitasnya di antara 2.500 sampai dengan 5.000 mg per liter. Nah, kedua hal ini harus dipenuhi kalau ingin proses anaerobik itu berjalan dengan baik. Artinya dihasilkan CH4, CO2, dan H2S dalam komposisi yang bagus. Nah, kemudian nutrisi. Nutrisi untuk proses anaerobik menjadi sangat penting juga. Mengapa demikian? Karena nutrisi ini merupakan sumber dari mikroorganisme yang ada di dalam tangki anaerobik, ya. Jadi kalau tidak ada nutrisi, dia tidak akan berkembang biak dengan baik, sehingga efisiensi penurunan CO2 pun akan rendah. Nah, di sini nutrisi apa yang biasa kita gunakan? Misalnya untuk sumber karbon kita tambahkan glukosa, untuk sumber N kita tambahkan NH4Cl, untuk sumber P kita tambahkan fosfat, untuk sumber P kita tambahkan K2PO4, dia bisa fosfat, bisa K2PO4. Kemudian untuk sumber Mg kita tambahkan, untuk sumber S juga kita tambahkan MgSO4 7H2O, untuk CaCl2 2H2O juga merupakan mineral yang penting untuk mikroorganisme, dan di sini FeCl3 juga demikian atau FeCl2. Nah, semua ini sebetulnya larinya kemana? Larinya adalah supaya perbandingan BODN dan P-nya itu seimbang sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan standarnya, yaitu BODNP yang paling baik adalah 100:5:1. Sehingga di sini apabila kita punya glukosa, kita tambahkan oksigen akan menjadi CO2 dan H2O, sehingga dari sini kita bisa menghitung berapa jumlah dari glukosa yang ditambahkan, K2P4 yang ditambahkan, dan yang lain NH4OH yang ditambahkan, ya. Jadi perhitungannya kan ada, kan sudah dipelajari di aerob dan anaerob. Nah, kemudian temperatur atau suhu. Pada saat proses anaerobik berlangsung, itu sebetulnya tergantung pada kondisinya atau jenis bakteri yang ada. Di sini dikatakan bahwa rentang itu macam-macam. Untuk bakteri chirophytic, mesophilic, dan thermophilic itu berbeda, ya. Rentang optimumnya itu di sini antara 12 sampai 18 untuk Sipoprivit, kemudian untuk mesophilic adalah 25 sampai 40 derajat, dan kemudian untuk thermophilic adalah 55 sampai 65 derajat, ya. Di sini dikatakan bahwa untuk menghasilkan gas dengan baik, maka suhu itu antara 4 sampai 60 derajat, ya. Jadi tapi orang sering memilih suhu optimum. Jadi biasanya suhu optimum untuk anaerobik itu berkisar antara 35 derajat Celcius, ya. Nah, bakteri ini akan menghasilkan enzim yang lebih banyak pada temperatur yang optimum, yaitu tadi, ya, antara 35 sampai dengan 40 merupakan temperatur yang ideal. Nah, itu bakteri akan bekerja dengan baik dan akan mengolah limbah juga dengan baik. Nah, di sini dikatakan bahwa semakin tinggi temperatur reaksi juga akan semakin cepat, tetapi bakteri akan semakin berkurang, ya. Jadi semakin cepat dan semakin tinggi reaktor temperatur, reaksi ini akan semakin cepat berjalannya. Nah, bakteri ini akan berkurang, ya, karena lajunya terlalu tinggi, ya. Nah, di sini beberapa jenis bakteri ini dapat bertahan pada rentang temperatur tertentu, dapat dilihat pada tabel, ya, tadi yang Ibu sampaikan. Jadi tidak semua bakteri bisa bekerja di anaerob kecuali pada rentang-rentang optimum
untuk bakteri tersebut ya. Jadi intinya begitu. Nah, kemudian ukuran dari bak yang kita desain itu antara panjang, lebar, dan tinggi harus proporsional. Di sini dikatakan bahwa karakteristik dari reaktor terutama ukuran reaktor dapat mempengaruhi penyisian konsentrasi bahan organik yang terdegradasi. Jadi misalnya bisa menyisikan berapa? 60 kah, 70 kah, 80, 90, tergantung kepada desain daripada ukuran reaktor, yaitu perbandingan yang jelas di sini antara panjang terhadap diameter itu L per D ya, atau tinggi itu sebesar 1,83 sampai dengan 5,6 ya. Itu adalah rasio antara panjang ya terhadap diameter L terhadap D-nya. Nah, sedangkan untuk menghasilkan kinerja dan imobilisasi mikroorganisme yang lebih baik dibandingkan reaktor dengan L per D rendah 0,61 sampai 0,93. Jadi pada saat kita mendesain jangan sampai rentang yang tidak optimum kita pakai ya. Bagaimana kita harus pandai mensiasati supaya perbandingan L per D ini sesuai dengan rancangan sehingga hasilnya akan lebih baik. Itu dari sisi ukuran. Kemudian dari sisi HRT atau waktu tinggal hidrolik ya, namanya mikroorganisme tinggal di dalam tangki aerasi ya. Jadi pada saat masuk kemudian di sini katakan bahwa high retention time ya, jadi berapa waktu tinggal yang bisa dicapai. Nah, nilai waktu tinggal ini akan mempengaruhi nilai konsentrasi efluen dan efisiensi penyisian dihasilkan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, di sini penyisian yang dihasilkan semakin lama HRT waktu tinggalnya akan menghasilkan efisiensi penyisian yang semakin tinggi, tetapi laju alirnya harus lebih kecil ya, sehingga efluen yang dihasilkan semakin baik dan diharapkan dapat memenuhi target kualitas. Nah, di gambar sebelah kanan ini ada Ibu perlihatkan ada beberapa kurva antara waktu tinggal dan efisiensi penurunan ya, efisiensi dari pengolahan. Di sini kita lihat dari misalnya di reaktor 1, 2, 3, dan 4 dengan sini ada variasi laju alir ya. Kita lihat bahwa semakin tinggi laju alir, semakin rendah efisiensi penurunannya ya. Semakin besar semakin kecil, semakin lama semakin tinggi efisiensi, semakin besar laju alir semakin rendah efisiensi, semakin rendah juga efisiensi penurunannya ya. Nah, ini adalah HRT waktu tinggal. Kemudian di dalam proses anaerobik seringkali amonia ya berubah menjadi nitrat dan nitrit akibat dari terjadinya polusi dari limbah pertanian ya, hasil pemupukan tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, sehingga akan dihasilkan NH4 yang nantinya menjadi pencemar, dan proses di anaerobik ini akan dirubah menjadi nitrat dan nitrit oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrobakter. Ya, kita lihat di sini NH4 menjadi nitrat, kemudian nitrat menjadi nitrit, dan dilakukan oleh bakteri yang bersama-sama bekerja tetapi beda bagian kerjanya ya. Nitrosomonas itu menjadi nitrat, kemudian menjadi nitrit adalah Nitrobakter ya. Nah, di sini faktor lingkungan yang harus diperhatikan pada saat mikroba ini mendegradasi itu adalah
adanya nilai pH. Seperti tadi Ibu sampaikan, pH-nya di proses asidogenesis, kalau dengan metan dijadikan satu harus seperti apa, ya pH-nya berapa kisarannya, itu harus diperhatikan. Kemudian oksigen larut tidak boleh ada di sini ya, tetapi kalau proses nitrifikasi itu diberikan oksigen karena fakultatif ya, bukan full anaerobik, jadi gabungan. Nah, di sini kita kontrol berapa oksigennya, C per N-nya, karbon per nitrogennya, temperaturnya harus optimum tadi 35 ya, paling baik, dan berbagai senyawa toksis harus tidak ada. Nah, konsentrasi DO di atas 1 mg per liter merupakan salah satu prasyarat untuk terjadinya proses nitrifikasi. Jadi kita harus cek DO yang kita tambahkan itu ada terus di atas 1 mg per liter demi melakukan pengubahan dari amoniak menjadi nitrat kemudian menjadi nitrit. Nah, ini kondisinya adalah aerob ya, atau fakultatif karena ada oksigen. Nah, kemudian nanti hasil akhir dari nitrat dan nitrit ini akan dirubah menjadi N2O dan N2, gas nitrogen. Ya. Nah, ini disebut dengan proses denitrifikasi. Ya. Nitrogen, gas. Ini prosesnya denitrifikasi ini berlangsung dalam kondisi anoksik. Ya, anoksik itu reaktor yang tidak ditekan oksigennya, artinya tidak jadi anaerob, tapi juga tidak aerob, jadi semi-semi. Ya. Nah, itu disebut dengan fakultatif. Nah, kondisi ini kondisi ini harus menemukan bakteri yang fakultatif. Ya. Nah, sini masuk ke dalam reaktor tersebut dan terjadilah proses di sini karbon yang ada pada zat organik atau limbah itu merupakan sumber energi untuk konversi nitrit menjadi nitrogen. Jadi pada saat nitrat menjadi nitrogen, N2O menjadi N2, maka betul-betul kondisinya di situ adanya karbon harus mencukupi. Kenapa? Karena karbon ini akan dipakai untuk mengkonversi nitrit menjadi nitrat dan nanti menjadi N2 ya. Nah, dikatakan di sini bahwa kebutuhan karbon ini dapat dipenuhi dari dua sumber, yaitu satu sumber internal berasal dari air limbah yang akan diolah ya, tapi ini kecil biasanya. Kemudian yang kedua adalah sumber eksternal. Kita memang menambahkan air limbah atau sumber karbon yang lain seperti metanol yang tujuannya untuk mengubah N2O menjadi N2. Nah, mikroorganisme atau bakteri yang berperan dapat dilihat di sebelah kanan, namanya di sini dapat dibaca, sebelah kiri banyak sekali ya. Jadi ini yang bekerja untuk memulaikan zat organik menjadi N2 ya. Nah, bakteri ini pintar, jadi dia konsorsium dengan temannya. Pada saat temannya makan dia berhenti. Nanti temannya udah selesai dia teruskan makannya. Terus seperti itu ya, tolong menolong sehingga semua bakteri ini mempunyai porsi untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya. Hingga hasilnya adalah reaktor ini berjalan dengan baik, dihasilkan gas C4 dan CO2, terutama C4 yang jumlahnya banyak bisa digunakan untuk berbagai peruntukan. Ya. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa pada reaktor anaerobik ini bisa berlangsung secara ada biofilmnya atau biofilter, ada yang tidak. Jadi ada yang kita menambahkan, tujuannya adalah bisa untuk bernaungnya mikroba dalam satu media dan kemudian di sini dapat kita cepat ubah menjadi C4. Nah, ada juga pengolahannya itu gabungan. Jadi aerob dulu, baru anaerob. Jadi pada saat aerob apa yang terjadi?
COD BOD juga akan turun. Dirubah menjadi NO2 dan NO3 ya. Nah, ini faktor-faktor ini diuraikan untuk sintesase dari energi yang berubah dari H2S menjadi H2O pun punya faktor yang mempengaruhi. Jadi terus dilakukan bagi proses pengolahan dengan anaerobik agar dihasilkan efisiensi yang tinggi. Nah, dikatakan di sini mikroorganisme yang menempel pada permukaan media sarang tawon ini dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian kita lihat lagi contoh yang lain bagaimana kita akan mengolah BOD, TSS, amoniak, dan fosfat. Sebelum lanjut, barangkali ada yang ingin tanyakan, silakan. Yuk, beri kesempatan. Ya, silakan bertanya. Tidak ada, kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh pengolahan untuk menurunkan COD, BOD, TSS, dan amoniak, dan bahkan fosfat ya. Jadi ada reaktor ini secara simultan bekerjanya berurutan, mungkin lebih tepatnya berurutan. Di sini kita lihat bahwa satu proses yang diinginkan adalah proses anaerobik ya. Karena apa? Karena BOD-nya itu tinggi. Ya, BOD-nya di atas 3000, maka kita menggunakan proses anaerobik ya. Nah, di sini proses anaerobik ini diterapkan yaitu melalui proses denitrifikasi ya. Denitrifikasi tadi kita sudah lihat bagaimana untuk mengubah NO3 menjadi N2 ya. Nah, karbon akan digunakan untuk identifikasi nitrat menjadi N2, tidak terjadi nitrifikasi. Jadi pada reaktor pertama anaerobik ini akan dirubah nitrat menjadi nitrit ya. BOD COD-nya akan dirubah menjadi CH4, CO2 dan lain-lain. Jadi pada proses anaerobik terjadi demikian. Setelah dari proses anaerobik masuk ke anoksi. Ini juga untuk menurunkan COD BOD. Selain itu juga akan mengubah juga sisa dari nitrat ini menjadi N2 ya. Kalau sudah dirubah otomatis si COD BOD akan turun dan kemudian sisanya akan masuk ke tahap aerobik ya. Jadi kalau hanya tahap anaerobik dan anoksik itu BOD COD biasanya belum sampai baku mutu. Maka kita tambahkan aerobik yaitu mengubah COD BOD menjadi CO2H2O ya. Dan di sini amoniak akan diubah menjadi nitrat dengan proses nitrifikasi, dan kemudian pada kondisi ini sintesa sel dan transport energi akan terjadi, yaitu untuk fosfor yang ada di air limbah akan terjadi si sel dan transport energi. Tanya yaitu disebut dengan aerobik, yaitu mengosongkan ya gas yang hasil dari proses anoksik, aerobik, dan
anaerobik, anoksik dan aerobik, kemudian masuk ke tahap aerobik ya, aerobik lagi, yaitu untuk mengosongkan gas sebelum ke bak pengendap. Gasnya jadi dikeluarkan. Nah, sini adalah anoksik, jadi sedikit oksigen, tanpa oksigen juga ada sedikit. Kemudian ini tujuannya untuk menurunkan sisa polutan ya. Jadi pada saat menurunkan BOD COD ini berbarengan faktor anaerobik dan di sini terjadi proses denitrifikasi di mana nitrat menjadi N2 itu masuk. Ini juga ada penurunan BOD. Nah, di sini juga ada pengubahan dari N2 menjadi dari N4 menjadi NO3 ya. Jadi setelah itu di 3 COD sisanya tadi akan dideteksi menjadi CO2. Ada amoniak apabila tidak hilang di tahap 1 dan tahap 2, maka di tahap 3 amoniak ini akan diubah menjadi nitrat yang disebut dengan proses dan kemudian fosfor yang ada di tahap aerobik ini akan melakukan sintesa sel dan transportasi energi sehingga gas ya sebelum masuk ke bak pengendap. Nah, nanti tahap yang terakhir adalah anoksik untuk mendegradasi polutan. Nah, ini agak sedikit kompleks ya, anaerobiknya digabung-gabung dengan fakultatif dan juga dengan aerobik. Nah, pada saat kita melakukan apa yang harus kita perhatikan di sini adalah pada saat melakukan penyisian BOD COD dan menghasilkan produk aerobik dan adanya amoniak, maka dengan proses kombinasi aerob dan aerob anoksik dapat dilakukan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri pada saat menyisikan fosfat COD BOD dan amoniak tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus bergabung dengan beberapa reaktor menjadi satu konfigurasi ya. Nah, di sini pada kondisi aerob fosfat yang ada itu akan diambil oleh bakteri disintesis menjadi ortofosfat dengan menggunakan energi yang dihasilkan oleh proses oksidasi COD BOD. Jadi di reaktor aerobik itu ada oksidasi COD BOD dan di sini ada karbon yang tersisa ya. Nah, energi dari pengubahan karbon ini akan dipakai oleh bakteri desintesis menjadi ortofosfat ya. Jadi saling berkolaborasi. Nah, pada tahap awal reaksi pH-nya akan turun, terjadilah proses pelarutan kandungan fosfat dan nanti kita bisa lihat bahwa fosfat yang ada ya itu sudah mempunyai kandungan yang sangat rendah. Nah, kalaupun belum rendah, maka harus dilanjutkan ya dengan kondisi berikutnya, yaitu kita lakukan proses setelah penurunan fosfat dengan proses awal aerasi, maka kita lakukan pengecekan pH dan pada tahap akhir aerasi ini pH akan meningkat ya, menyebabkan presipitasi fosfat akan terjadi penggabungan komponen fosfat ke dalam endapan ya. Jadi fosfat yang sudah kita turunkan akan masuk ke dalam endapan, nanti kita tambahkan larutan kapur untuk membuat dia tidak mengendap tapi tersuspensi. Nanti baru dia masuk ke reaktor anaerob yang tujuannya adalah untuk melepaskan fosfat dari udara dalam sel sebagai hidrolisis asam lemak rantai pendek ya. Jadi prosesnya sedikit kompleks ya.
Nah, bagaimana kita cara merawat IPAL yang punya unit nitrifikasi dan identifikasi ini? Yaitu kita harus banyak melakukan kegiatan, ya, yaitu pertama adalah pengecekan terhadap intake. Pada saat air baku masuk ke IPAL, itu apakah banyak sampah, apakah banyak hal-hal yang akan mengganggu di proses IPAL-nya, ya. Kemudian usahakan sedapat mungkin untuk mencegah masuknya sampah padat ini ke dalam sistem IPAL, karena ada pipa, ada valve, ada pompa yang bisa mengganggu, ya, bisa macet. Nah, karena itu harus dibersihkan secara rutin, ya. Kemudian menghindari masuknya zat-zat kimia beracun yang dapat mengganggu pertumbuhan mikroba. Jadi pada saat masuk ke reaktor biologi harus diyakinkan bahwa semua dari kondisi-kondisi yang tidak diharapkan itu sudah tidak ada lagi, ya. Kenapa? Karena di sini sangat penting untuk menjaga aliran air dari bahan kimia maupun benda-benda atau apung yang tidak kita inginkan, ya. Jadi tidak boleh masuk B3, karena kalau masuk bahan kimia dia akan membunuh mikroba, karena semua pengolahan biologi itu bekerja dengan mikroorganisme, ya. Nah, di sini termasuk adanya logam berat dan B3 seperti merkuri itu pun harus dihilangkan di sebelum masuk ke IPA biologi ini, ya. Kenapa? Ya itu tadi, agar tidak mengganggu di proses biologinya. Jadi operator IPA harus sering mengecek di unit-unit yang diperkirakan akan terjadi hal-hal seperti ini, ya. Nah, dikatakan sini bahwa perlu pengurasan lumpur di dalam bak ekualisasi dan bak pengendapan yang menghasilkan lumpur secara periodik, itu untuk menguras semua lumpur yang tidak dapat terurai selama secara biologis, biasanya dilakukan minimal 6 bulan sekali, ya, atau disesuaikan dengan kebutuhan, kita kuras, kita drain, kita buang, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam pengolahan, tahapan pengolahan lumpur, ya. Kemudian hal yang lain yang penting adalah kita perlu melawat sebagai operator, melawat pompa, ya, melawat valve yang ada, dan melawat semua alat pendukung, ya, pompa, kompresor secara rutin. Dikatakan idealnya 4 bulan sekali. Kemudian perawatan rutin terhadap mesin-mesin aerasi, blower, kemudian pompa, ya. Nah, itu diharapkan secara optimal kita bersihkan. Nah, itu adalah tentang anaerobik dan contoh-contoh proses anaerobik yang melibatkan gabungan konfigurasi gabungan antara aerobik, anaerobik maupun antara fakultatif aerobik dan anaerobik. Baik, sampai di sini adakah ingin tanyakan tentang anaerobik? Cukup jelas? Atau masih bingung? Ya, ada yang tanyakan? Ya, kalau belum, tidak apa-apa, kalian simak saja dulu, nanti boleh kita diskusi, ya. Jadi minggu depan sebetulnya sudah habis sih waktunya, ya, minggu ke-14 sampai minggu ini, tapi minggu depan Ibu masih akan gunakan untuk membahas soal-soal yang kemarin, juga barangkali ada pertanyaan yang tentang pengolahan anaerobik, ya. Waktu sudah 12.23, jadi sudah habis waktunya, mungkin kalian harus rehat, kemudian ada kuliah lagi. Mungkin kita akhiri saja kalau dianggap kalian sudah paham semua. Kalau belum mengerti, boleh saja nanti diberikan pertanyaan, diberikan kepada Ibu, supaya Ibu bisa
mengulang kembali di minggu depan ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Semoga semua yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kalian dan juga tetap semangat dalam menjalankan kuliah karena sekali lagi adalah UAS yang harus